Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Nasir, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 2, Rombal 33 tahun 2024, dengan nomor induk mahasiswa 2100124522. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu UPT 96 Sederhana Rapar di kelas 10 dengan materi berani membela kebenaran dengan pendekatan teknologikal, pedagogical, and content knowledge. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kita kelasnya siapa dulu? Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya saya absen ya. Terus ini ada Pak Andi Sahra, Anissa Sahra, Khairul Nisa. Untuk selanjutnya silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya untuk pembiasaannya, saat ini kita akan menghafal surah Al-Ikhlas dulu. Silakan 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, selanjutnya Quran surah Al-Falaq. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya surah An-Nas. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih ada yang ingat apa pelajaran 3 sebelumnya? Yaitu pelajaran tentang kontrol diri. Kontrol diri. Ada yang masih tahu apa itu kontrol diri? Oke, ada? Kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, hati, pikiran, jiwa, dan raganya dari pengaruh negatif agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan diri sendiri serta orang lain. Kontrol diri itu adalah perilaku seseorang untuk tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, untuk pembahasan kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang materi berani membela kebenaran. Ya, kita akan membahas tentang materi berani membela kebenaran. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, ada yang bisa bacakan? Dan saya Ya, silakan. peserta didik dapat menganalisis pengertian dan bentuk sikap berani membela kebenaran. Peserta didik mampu menganalisis manfaat berani membela kebenaran. Peserta didik mampu memahami cara dan memanfaatkan sikap membela kebenaran. Adapun tujuan pembelajaran yang seperti yang disebutkan tadi oleh temannya, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian dan bentuk sikap berani membela kebenaran. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis manfaat berani membela kebenaran. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu peserta didik mampu memahami cara dan manfaat sikap berani membela kebenaran. Oke, tapi sebelum itu ada yang mau saya tanyakan. Yang pertama, apa yang membuat orang itu merasa berani? Ada yang bisa? Coba. Memiliki rasa percaya diri yang kuat. Memiliki rasa percaya diri yang kuat. Oke, pertanyaan kedua. Dalam hidup ini, sikap berani apa yang pernah kalian lakukan? Coba bagian sini, ada? Sikap berani apa yang pernah kalian lakukan? Berani mengambil keputusan. Berani mengambil keputusan. Yang ini di sini? Sikap berani apa? Berani sama ular. Kalau yang di sini? Berani dalam menjaga rahasia. Oke. Selanjutnya, saya akan putarkan sebuah video. Silakan disimak. Dari video tersebut, apa yang dapat kalian dapatkan? Ya, siapa? Video ini menekankan bahwa sedekah adalah nilai utama dalam Islam yang harus dimiliki oleh setiap muslim, karena keberanian untuk melakukan kebaikan sangat dihargai dalam ajaran agama. Oke, selanjutnya. Makanya dalam menghadapi tantangan, video menunjukkan bahwa keadilan sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik dalam pribadi maupun sosial. Berikutnya, menghadapi kesulitan dapat membantu orang tumbuh dan berkembang. Video tersebut menyatakan bahwa sedekah dapat diajarkan dan dilatih melalui pendidikan yang baik dan pengalaman yang mendukung. Individu dapat mengembangkan keberanian dalam
diri mereka untuk menghadapi berbagai situasi, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Video ini mengajarkan bahwa saja berarti mengenali sesuatu. Kami bahwa ketakutan adalah hal yang wajar. Seseorang dapat belajar untuk tetap berani meskipun merasa takut. yang dari sebelah sana. Baik, Pak. Oke. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa sejarah sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi kesusahan yang sangat sulit. Keberanian untuk menolak pergaulan negatif dan memilih jalan yang benar adalah contoh nyata dari penerapan sejarah. Oke. Itulah tadi jawaban kalian apa yang kalian tangkap terhadap video tersebut. Selanjutnya, untuk lebih lebih mendalaminya tentang materi, saya akan bagi kelompok. Oke, 1, 2, 3. Oke. Saya bagi 3 kelompok ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, silakan berkumpul dengan orang kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kita bagi kelompok. Tapi selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang berani membela kebenaran. Perhatikan ya, nanti setelah saya menjelaskan akan ada tugas kelompok. Pengertian dalam Islam, sikap berani membela kebenaran disebut dengan syaja'ah, yaitu keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela serta mempertahankan kebenaran secara konsisten dan terpuji. Adapun bentuk-bentuk sikap berani membela kebenaran, yang pertama yaitu berani dalam menghadapi musuh, yang kedua berani dalam menegakkan kebenaran, yang ketiga berani dalam menjaga rahasia, berani dalam mengendalikan nafsu, berani mengakui kesalahan, dan berani untuk bersikap objektif terhadap diri sendiri. Selanjutnya, cara menumbuhkan sikap berani membela kebenaran. Yang pertama yaitu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu membiasakan diri membela kebenaran. Yang ketiga, berteman dengan seseorang yang berani membela kebenaran. Yang keempat, memahami manfaat berani membela kebenaran. Selanjutnya, tidak takut pada kematian yang merupakan ancaman untuk membela kebenaran. Tidak ragu-ragu dalam membela kebenaran. Terakhir, tawakal dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, adapun manfaat memiliki sikap berani membela kebenaran, yang pertama yaitu menumbuhkan perilaku terpuji seperti tangguh dalam menghadapi masalah. Yang kedua yaitu tidak mudah marah dan menjadi pribadi yang tenang dan produktif. Yang ketiga, berani dalam menegakkan kebenaran. Selanjutnya, kejahatan di lingkungan masyarakat akan berkurang. Meningkatkan keamanan dan ketentraman lingkungan. Dan terakhir itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Untuk selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja per kelompok. Silakan dikerjakan. Dalam lembar kerja tersebut, silakan
tulis pengertian, cara menemukan rasa membela kebenaran, dan yang terakhir manfaat membela kebenaran. Silakan dikerjakan. Apa yang menjadi hasil diskusi kalian? Sudah semua? Sudah. Oke, silakan kepada kelompok 1 menuliskan dan membacakan apa yang menjadi yang dilakukan di pelajaran tadi. Silakan kelompok 1. Baik, menjelaskan pertanyaannya. Pengertian dari membela diri itu melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan, bukan untuk membalas dendam. Cara menunjukkan sikap membela diri tersebut ialah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiarkan diri membela kebenaran, berteman dengan seseorang yang berani membela kebenaran. Manfaat yang dapat ditemukan yaitu membela kebenaran, yaitu hidup menjadi lebih tentram, tenang, dan sejahtera. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan membacakan hasil diskusinya. Kemudian kita berani membela kebenaran dalam Islam, kita berani membela kebenaran disebut dengan syariat. Cara menunjukkan kebenaran yaitu memiliki rasa takut kepada Allah, membiasakan diri membela kebenaran, dan berteman dengan seseorang yang membela kebenaran. Manfaat yang dapat diambil yaitu menunjukkan segala terpuji, tidak mudah marah, dan tidak satu bahagia dengan tanpa berpikir, karena dalam menegakkan kebenaran. Selanjutnya Kita berani membela kebenaran
itulah tadi hasil diskusi kalian. Untuk selanjutnya kita akan bermain tentang materi sikap berani membela kebenaran. Dalam permainan ini, untuk permainan ini nantinya kalian akan memilih, ya, memilih angka 1 sampai 12 sembarang. Ya, akan muncul pertanyaan dan silakan jawab pertanyaan yang muncul tersebut. Ya. Dan kalau salah berarti tidak dapat poin. Sedangkan yang benar akan dapat poin tergantung dari tingkat kesusahan poinnya. Dan di sini nanti ada kayak kekuatan, entah itu mengambil poin lawan kalau kalian beruntung, ya, entah itu mengurangi poin lawan, apakah yang lain. Oke. Untuk kesempatan pertama kita berikan ke kelompok 1 untuk memilih angka. Angka 7. Oke, 7 ya. Kita oke. Gordona Yes. Berarti akan menjadi paling terakhir. Langsung kurang 5 poinnya. Oke, nomor 2 sekarang. Nomor 2, nomor 5. Oke, soalnya apa yang harus dilakukan agar tidak ragu membela kebenaran? 5, oke sekarang. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jawabannya, apakah benar? Oke, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat poin 12. Selanjutnya kelompok 3 sedang pilih 13. Soalnya mengapa rasa takut kepada Allah penting? 5. Kelompok 3 ya. Nanti ada kesempatan sesuai betul ya. Sampai habis soalnya. Oke, silakan kelompok 3. Memberikan motivasi untuk berpegang pada kebenaran. Memberikan motivasi untuk berpegang kepada kebenaran. Kita lihat. Oke, kita benar. Oke. Oke, nomor 1 silakan 1. Nomor 1. Pertanyaannya, sebutkan satu manfaat dari berani membela kebenaran. Meningkatkan keamanan lingkungan. Meningkatkan keamanan lingkungan. Kita cek. Oke, benar. Cepat senang kelompok 3 tadi jawab. Itulah tadi permainan kita tentang materi sejarah. Untuk selanjutnya kita akan melakukan asesmen
Silakan HP-nya siapkan. Oke, silakan di-scan. Oke. Nah, yang ketiga Yang kedua di sini. Yang pertama Andi Sarah. Ya. Baiklah. Adapun kesimpulan pada pagi hari ini yang pertama yaitu kita menyadari bahwa betapa pentingnya sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, sikap ini yang dikenal dengan sajaah, bukan hanya sekedar perintah, tetapi juga merupakan cerminan dari karakter yang kuat dan terbukti dan penuh integritas. Dengan menganalisis dan menginternalisasi nilai-nilai ini, kita diharapkan dapat menghadapi tantangan dengan ketenangan dan keberanian, serta berani menegakkan kebenaran meskipun dalam situasi yang sulit. Selain itu, menjalin persahabatan dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama akan semakin memperkuat komitmen kita untuk membela kebenaran. Dengan cara ini, kita tidak hanya berkontribusi pada keamanan dan ketentraman di lingkungan kita, tetapi juga meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup kita lebih bermakna dan penuh tujuan. Itulah kesimpulan pada pagi hari ini. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya yaitu materi tentang pergaulan bebas dan zina. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan. Duduk siap, gerak. Kepada Bapak Guru, beri salam.